أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dapat melanjutkan kajian dwi mingguan tentang tazkiyatun nafs. Ilmu tazkiyatun nafs, ilmu yang sangat penting, karena pada ayat kedua dalam surat Al-Jum'ah Allah memerintahkan tazkiyatun nafs. Setelah itu Allah memerintahkan ta'lim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul ke tengah orang-orang yang ummi, yaitu bangsa Arab. Tujuan seorang rasul tersebut tiga. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi, untuk membacakan ayat-ayat ini kepada umat. Tugas Nabi yang kedua, wa yuzakkihim, untuk melakukan tazkiyatun nufus. Tugas Nabi yang ketiga adalah wa yu'allimuhum, memberikan ta'lim. Jadi Anda lihat dalam ayat ini bahwa tazkiyatun nufus mendahului ta'lim. Karena sebanyak ilmu Anda pelajari dalam ta'lim tidak akan bermanfaat apabila hati Anda rusak. Gak akan ada guna ilmu yang sangat luas kalau hati seseorang rusak. Maka memperbaiki hati dalam ayat tersebut didahulukan baru ta'lim. Karena hanya dengan hati yang bersih, seluruh ilmu yang Anda peroleh dengan ta'lim menjadi manfaat. Inilah tentang urgensi belajar tazkiyatun nufus. Kajian terakhir kita tentang tazkiyatun nufus adalah penjelasan tentang pintu-pintu masuk setan ke dalam hati manusia. Karena dalam hati manusia ini terdapat banyak sekali mutiara-mutiara. Di dalam hati itulah ditemukan iman. Di dalam hati itulah terdapat ikhlas. Di dalam hati itulah terdapat tawakal.
Di dalam hati itulah terdapat istiqamah. Jadi di dalam hati ini terdapat mutiara-mutiara yang sangat berharga. Dan setan terus mencari pintu untuk memasuki hati, untuk mencuri mutiara-mutiara tersebut. Terkadang setan berhasil memasuki hati, maka dia mencuri ikhlas. Jadilah seseorang beribadah dengan riya. Terkadang setan berhasil memasuki hati seseorang, lalu dia mencuri tawakal. Lalu dia mencuri ikhlas, mencuri tawakal, mencuri istiqamah dan lain-lain. Nah, lantas apa yang menjadi pintu masuk setan menuju hati manusia? Ini kajian kita yang terakhir. Sekedar mengulangi, yang pertama pintu masuk setan adalah al-ghadab wasyahwah, emosi dan syahwat. Setiap kali Anda berada dalam situasi emosi, itu pintu untuk setan telah terbuka. Dia akan memasuki hati Anda melalui pintu emosi tersebut. Dan Anda lihat emosi itu satu kata, tapi bisa menghasilkan ribuan kerusakan. Disebabkan karena emosi terjadi pembunuhan, disebabkan karena emosi hubungan keluarga abang dan adik menjadi rusak, disebabkan emosi seorang suami menceraikan istri, disebabkan emosi maka seorang menjadi dendam. Nah, ini pintu pertama setan memasuki hati manusia. Maka di mana Anda emosi, berarti Anda sedang membuka pintu untuk setan memasuki hati Anda. Pintu setan yang kedua memasuki hati seseorang adalah syahwat. Secara global yang dimaksud dengan syahwat, tergiur dengan kenikmatan lalu lupa dengan hukuman. Semua dosa memiliki dua sisi. Ada sisi nikmat dan ada sisi hukuman. Riba misalnya, apa nikmatnya riba? Anda dapat uang, Anda bisa ganti kendaraan baru, Anda bisa renovasi rumah lebih mewah. Itu sisi kenikmatan dari riba. Tapi apa hukumannya? Bahwa Anda akan dilaknat oleh Allah, bahwa harta Anda akan dihancurkan oleh Allah. Nah, yang dimaksud dengan syahwat, ketika Anda tergiur dengan kenikmatan sehingga lupa dengan hukuman. Zina misalnya, ada sisi nikmat, tapi ada juga sisi hukuman. Yang dimaksud dengan syahwat, ketika Anda tergiur dengan aspek nikmat sehingga Anda lupa bahwa ada hukuman. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian, orang-orang yang beriman, mereka melihat hukuman sehingga mereka tidak tertipu dengan kenikmatan. Tapi orang-orang yang dikuasai syahwat, mereka mabuk kepayang dengan kenikmatan sampai mereka lupa bahwa ada hukuman. Nah, jadi pintu setan yang kedua adalah ketika Anda punya kecenderungan kepada kenikmatan-kenikmatan. Karena orang yang punya kecenderungan kepada kenikmatan akan lupa adanya hukuman. Lebih dalam lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dipagari oleh Allah dengan kebencian-kebencian. Wa huffatin nar bis syahawat. Dan neraka itu dipagari oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan. Allah pagari surga dengan salat malam. Allah pagari surga dengan lapar dan dahaga, yaitu puasa. Allah pagari surga dengan harus bersedekah, berzakat. Jadi Allah memagari surga dengan kebencian-kebencian. Salat itu aslinya dibenci. Zakat, salat malam, salat duha aslinya dibenci. Nah,
Dan kebencian-kebencian inilah yang menjadi pagar surga. Tapi neraka dipagari oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatan. Ya, Allah pagari neraka dengan riba, Allah pagari neraka dengan zina, Allah pagari neraka dengan dendam. Nah, itulah pagar neraka. Nah, syahwat adalah kecenderungan terhadap kenikmatan. Orang yang punya kecenderungan kepada kenikmatan tidak akan menemukan pintu surga. Karena semua pintu surga itu tidak ada yang nikmat. Baiklah, pintu setan yang ketiga jamaah sekalian adalah al-hasad wal hirs. Dengki dan rakus. Dengki dan rakus, dua kata disebutkan bersamaan karena biasanya enggak terpisah. Kenapa Anda dengki? Karena Anda rakus. Begitu Anda rakus, maka Anda akan menjadi seorang pendengki. Anda sudah punya kendaraan, dan orang lain punya kendaraan yang lebih bagus. Muncullah rasa rakus. Mestinya saya yang punya itu, bukan dia. Dari rakus ini kemudian muncul dengki. Dan dalam hadis sahih Nabi SAW mengatakan, apabila dalam diri seseorang ada dua penyakit ini, ya, dengki dan rakus, maka orang seperti ini lebih berbahaya daripada serigala lapar. Beliau bersabda, "Madhi'bani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsad laha min hirsil mar'i 'alal mali wal jahili dini." Terjemahan secara bebas, apabila seseorang ambisi harta dan ambisi jabatan, ini dua ambisi. Ini dua rakus. Rakus harta, rakus jabatan. Jemaah sekalian, definisi rakus dalam tazkiyatun nufus, menginginkan yang bukan hak. Kalau Anda menginginkan istri Anda, itu hak Anda, itu tidak dinamakan rakus. Tapi Anda menginginkan istri orang, padahal itu bukan hak Anda, itu namanya rakus. Anda menginginkan uang hasil dari perdagangan, oh itu Anda menginginkan hak, tidak dinamakan rakus. Tapi kalau keinginan Anda terhadap yang bukan hak Anda, itu dinamakan dengan rakus. Hati-hati. Jadi Nabi kita bersabda, apabila seseorang telah terjerat rakus harta dan rakus jabatan, ini tahun besok nih rakus jabatan Anda akan lihat. Di dalam dua rakus ini, manusia lebih berbahaya daripada serigala lapar. Anda ketemu dengan orang-orang yang rakus harta, salah satunya kita juga rakus harta. Dengan rakus harta itu ingat, Anda akan menjadi serigala lapar. Atau kalau ketemu dengan orang yang rakus jabatan, ini serigala lapar juga. Jadi Anda tidak akan lepas dari watak serigala lapar kecuali Anda berhasil menanggalkan rakus harta dan rakus jabatan. Sementara dua rakus ini ada dalam diri Anda, sepanjang itu pula Anda akan memiliki watak serigala-serigala lapar. Mana yang lebih berbahaya, serigala lapar daripada singa lapar? Serigala lapar lebih berbahaya. Kalau singa lapar menemukan sekelompok domba, dia ambil satu selesai. Satu ekor cukup untuk menutup lapar, maka si singa mengambil satu ekor dan yang lain biarkan pergi. Tapi kalau seekor serigala sedang lapar dan bertemu dengan sekawanan domba, maka serigala lapar ini membunuh semua domba dulu, baru diambil satu. Itu bahayanya serigala. Jadi kalau ada domba sebanyak 5, bunuh dulu semuanya, baru ambil satu.
Baik. Ini nomor 2, nomor 3. Pintu setan yang ketiga adalah dengki dan rakus. Pintu setan yang keempat, jamaah sekalian, adalah selalu kenyang. Oh, ternyata kenyang ini pintu setan. Makanya dalam agama kita ada ajaran berpuasa. Satu. Yang kedua, dalam agama kita ada ajaran tidak boleh kenyang. Makan tapi jangan sampai kenyang. Kenapa kenyang ini pintu setan? Orang yang banyak makan, tentu dia butuh minum yang lebih banyak. Dan kalau orang banyak minum, maka cairan-cairan dalam perut akan mengakibatkan kelembapan otak. Kalau otak seseorang sudah lembab karena cairan yang terlalu banyak dalam perut, maka mata akan tidur. Kalau mata sudah tidur, pikiran menjadi lamban. Intinya orang yang banyak makan akan menjadi pemalas. Ya. Yang kedua, kenapa makan ini pintu setan? Alasan yang kedua, karena dengan makan hormon terus bertambah. Kalau hormon terus bertambah, akhirnya syahwat semakin kuat. Karena dorongan syahwat bersumber dari hormon yang berlebih. Makanya kepada anak muda, kebetulan yang hadir malam ini semuanya anak muda. Walaupun anak muda pada zamannya. Ada yang anak muda tahun 80-an. Seperti saya. Makanya terhadap anak muda, mereka terus makan, mungkin bergerak kurang, saluran tidak ada. Muncul timbunan hormon dalam tubuh mereka. Dan ini membahayakan. Maka Nabi sabda, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah, falyatazawwaj. Wahai anak muda, kalau memang kalian sudah mampu untuk menikah, maka segerakan. Tapi kalau tidak mampu menikah, fa'alaihi bis-shaum, banyak-banyak berpuasa. Karena dengan berpuasa, hormon ini akan turun. Ketika dia turun, maka syahwat Anda cenderung lebih jinak. Baik, dengan dua alasan inilah maka makan salah satu, kenyang merupakan salah satu pintu syaitan. Karena dengan kenyang seseorang menjadi malas. Kedua, dengan kenyang terjadi timbunan hormon yang membuat seseorang memiliki dorongan syahwat yang besar. Pintu setan yang keberapa tuh? Keempat. Pintu setan yang kelima, al-ajalah. Sikap terburu-buru. Sikap tergesa-gesa. Orang yang sedang terburu-buru, orang yang selalu tergesa-gesa, biasanya tidak berpikir panjang. Sehingga orang yang tergesa-gesa hampir dipastikan akan salah dalam mengambil keputusan. Anak Anda salah, kawan Anda salah, istri Anda salah. Kalau Anda mengambil keputusan secara tergesa-gesa dan terburu-buru, insya Allah 100% Anda akan keliru. Karena di dalam ketergesaan tidak ada kebenaran. Di dalam ketergesaan, akal sehat tidak maksimal untuk mempertimbangkan satu persoalan. Maka di dalam ketergesaan, insya Allah 100% ada kesalahan. Dan setan paham betul itu bagaimana menjebak Anda dengan kesalahan. Maka dia membuat Anda tergesa-gesa dalam segala-galanya. Misalnya Anda ingin beli rumah, setan akan mengatakan, udah besok bayar aja sekalian. Bila perlu malam ini. Sama sekalian yang saya hormati, satu keinginan walaupun itu kebutuhan, jangan tergesa-gesa. Dalam agama kita ada satu proses yang bernama istikharah. Kenapa ada istikharah?
agar dalam satu keputusan, pertama Anda tidak tergesa-gesa, dan yang kedua Anda dalam keputusan itu lepas dari hawa nafsu. Maka ketika Anda mengambil langkah istikharah, dengan istikharah itu Anda melepaskan satu keputusan dari hawa nafsu. Biasanya ada 3 langkah manusia untuk sampai pada satu keputusan. Pertama, satu keputusan diambil dengan pertimbangan perasaan. Yang kedua, satu keputusan diambil dengan pertimbangan akal sehat. Dua-duanya ini lemah untuk memberikan kebenaran. Perasaan sering tidak memberikan Anda kebenaran. Akal sehat Anda pun terbatas, sehingga kadang-kadang dia pun tidak memberikan Anda kebenaran. Maka Anda membutuhkan yang ketiga. Ambil keputusan berdasarkan agama. Disinilah Anda akan dapatkan kebenaran. Orang-orang yang tergesa-gesa, mereka bahkan tidak mengambil keputusan dengan akal sehat, apalagi dengan agama. Mereka mengambil keputusan hanya dengan perasaan. Contoh, Anda yang merasa dihianati oleh seorang kawan. Ini kawan mitra Anda dalam berbisnis, dan Anda merasa melalui sebuah isu, melalui sebuah informasi bahwa kawan Anda berkhianat. Anda emosi. Lalu Anda mengatakan ini harus diputuskan hubungan. Anda ambil satu keputusan bukan dari akal sehat, apalagi dari agama. Keputusan ini Anda ambil dari perasaan. Ingat, perasaan tidak pernah memberikan Anda kebenaran. Akal sehat pun memiliki keterbatasan untuk memberikan Anda kebenaran. Dan kebenaran hanya Anda peroleh di dalam agama. Lalu agama mengatakan istikharahlah. Istikharahlah kepada Allah melalui salat. Istikharahlah kepada orang yang berilmu dengan bertanya. Ini 2 istikharah jemaah sekalian. Istikharah kepada Allah dengan cara melakukan salat. Dan yang kedua, istikharah kepada orang yang berilmu dengan bertanya. Orang-orang yang berilmu ini enggak akan menjawab pertanyaan Anda dengan perasaan, tidak juga dengan akal sehat. Orang-orang yang berilmu akan mengkaji pertanyaan Anda menggunakan wahyu. Pertanyaan Anda akan dikaji dengan Al-Quran, akan dikaji dengan hadis. Lalu kemudian dia, orang saleh tersebut, memberikan Anda pertimbangan atau keputusan. Maka pintu setan yang kelima tadi al-ajalah. Tergesa-gesa dan terburu-buru. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, at-ta'anni minallah. Wal-ajalatu minasyaitan. Sikap terburu-buru dari syaitan. Tapi sikap perlahan-lahan, hati-hati, itu dari Allah. Terburu-buru dari setan, hati-hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, pintu setan yang keenam, al-bukhul wa khauful faqr. Kikir dan takut miskin. Kikir dan takut miskin. Ini pun senjata setan. Sangat banyak hak yang korban disebabkan karena kikir. Suami yang kikir akan mengorbankan banyak kebutuhan istri. Seorang ayah yang kikir akan mengorbankan banyak hak anak-anak. Orang kaya yang kikir akan mengorbankan banyak hak orang-orang miskin. Artinya di dalam kikir itu terdapat kezaliman yang sangat banyak. Maka Nabi bersabda, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang dijauhkan Allah dari kikir, merekalah orang-orang yang untung. Artinya Allah ingin berkata, sepanjang dalam dirimu ada kikir, sepanjang itu kamu akan rugi. Kikir itu gak akan memberikan untung.
Tapi sebaliknya, kikir itu akan membuat Anda selalu dalam kerugian. Ayat seperti ini berkali-kali dalam Al-Quran. Lebih 3 kali Allah mengatakan, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang dijauhkan dari kikir, mereka akan untung. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Pintu setan yang ketujuh. Yang ketujuh ini kelas berat. Karena yang ketujuh ini pintu setan tapi berbalut kebenaran. Apa itu at-ta'assub? Beragama dengan fanatisme. Seharusnya agama ini dijalankan berdasarkan dalil. Lalu muncullah orang-orang yang menjalankan agama bukan di atas dalil tapi di atas fanatisme. Agama kamu nggak benar kalau gurunya bukan guru saya. Oh, agama kamu berarti agama ini guru kamu. Anda merasa menjalankan agama padahal Anda menjalankan fikiran seseorang. Dan fanatisme saya lihat terbesar ada dari kalangan kawan-kawan kita yang cenderung kepada tasawuf. Oh, kamu belum benar beragama kalau belum mengikuti tarekat guru saya. Jadi agama ini tarekat gurunya dia. Jadi fanatisme itu ada di kalangan banyak orang, ya, termasuk tadi saya katakan di kalangan pengikut tarekat tertentu. Dan ini penyakit orang yang belajar. Ingat jamaah sekalian, mendapatkan ilmu itu berat, tapi melepaskan ilmu itu dari fanatisme juga nggak kalah beratnya. Misalnya Anda belajar dengan Ali, Anda salut dengan Ali, sudah bertahun-tahun belajar dengan Ali. Apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa Anda akan terjebak dalam fanatisme. Anda dapatkan ilmu, tapi ilmu Anda nggak bisa Anda lepaskan dari fanatisme itu. Sehingga ketika Anda bertemu dengan orang yang berguru dengan Umar, nggak mau berguru dengan guru Anda ngerasa ini bukan teman saya ini bukan sahabat saya, ini bukan kawan. Fanatisme itu 2. Ingat, fanatisme itu 2. Benar dan salah, kawan dan lawan, berdasarkan nama tertentu atau berdasarkan golongan tertentu. Itulah fanatisme. Ini definisi fanatisme ditulis Imam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. Benar dan salah, kawan dan lawan. Apa standarisasi 2 hal ini? Seharusnya standarisasi benar dan salah, kawan dan lawan, standarisasinya adalah kebenaran, Al-Quran dan hadis. Begitu standarisasi 2 hal ini bukan lagi Al-Quran dan hadis, itu yang dinamakan fanatisme. Misalnya, guru kamu bukan Ali kan? Iya, berarti kamu salah. Kamu gak berguru dengan Ali kan? Berarti kamu lawan saya. Kamu bukan kawan saya. Standarisasi benar dan salah, kawan dan lawan pada seseorang yang bernama Ali. Ataupun kelompok tertentu, mazhab tertentu. Kamu mazhab Syafi'i tidak? Bukan. Kalau begitu, dalam benar dan salah kamu salah. Soal kawan dan lawan, kamu lawan. Kenapa? Karena kamu tidak di atas mazhab Syafi'i. Enggak soal jamaah sekalian Anda ikuti mazhab Syafi'i, enggak jadi masalah. Yang penting jangan mengikutinya dengan fanatisme. Enggak jadi masalah Anda menjadi pengikut mazhab Abu Hanifah, tapi jangan fanatisme. Dan saya lihat di lapangan, fanatisme dari kalangan pengikut mazhab Abu Hanifah luar biasa. Dalam mazhab Syafi'i fanatisme itu ada, tapi tidak sebesar fanatisme di kalangan mazhab Abu Hanifah. Sampai-sampai
Orang-orang bermazhab Abu Hanifah, saya pernah baca bukunya, mengatakan tidak sah pernikahan dengan mazhab Syafi'i. Itu bukunya ada. Jadi kalau Anda nyari istri ke Turki, Anda nggak bakal dapat. Karena orang Turki menggunakan mazhab Abu Hanifah. Oh, saya pergi dulu ke negeri kucu-kucu hotai. Anda pergi ke India, orang India pun tidak mau mungkin menikah dengan Anda. Karena mazhab mereka pun mazhab Abu Hanifah. Dalam mazhab mereka dilarang menikah dengan orang yang bermazhab Syafi'i. Apa pasalnya? Pasalnya ada satu kajian ijtihad dalam akidah. Bolehkah mengatakan saya ini seorang mukmin insya Allah? Mengatakan insya Allah dalam pernyataan diri sebagai mukmin. Misalnya saya tanya kepada Anda muslim enggak? Oh insya Allah saya muslim. Boleh enggak mengucapkan insya Allah itu? Dalam mazhab Syafi'i boleh, dalam mazhab Abu Hanifah tidak sah Islam orang yang mengakui keislaman dengan insya Allah. Maka mereka mengatakan orang-orang mazhab Syafi'i membenarkan insya Allah dalam pengakuan iman dan Islam, berarti kalian ragu dengan Islam kalian. Atas dasar itulah mazhab Abu Hanifah tidak boleh menikah dengan mazhab Syafi'i. Kalau mau bukti coba aja. Besok Anda ke Pakistan, lamar anak Pakistan. Syukur kalau dia nggak fanatisme. Anda pulang dari Pakistan bawa istri. Tapi kalau dia masih fanatisme, insya Allah Anda nggak akan dapat apa-apa kecuali kekecewaan. Maksudnya jemaah sekalian, fanatisme dalam beragama betul-betul pintu setan. Kenapa? Agama yang seharusnya menjadi persahabatan, agama yang seharusnya menjadi pergaulan, tiba-tiba agama menjadi permusuhan. Subhanallah, kalau permusuhan dengan selimut agama, Anda nggak melihat permusuhan itu kesalahan. Justru Anda melihat permusuhan ini adalah kebenaran. Maka jemaah sekalian hati-hati dengan fanatisme dalam beragama. Sekali lagi saya katakan, fanatisme adalah standarisasi benar dan salah, kawan dan lawan, bukan pada Al-Quran dan hadis. Pada nama tertentu, pada mazhab tertentu, pada golongan tertentu. Kalau inilah yang menjadi standarisasi benar dan salah, kawan dan lawan, itu yang dinamakan dengan fanatisme. Jemaah sekalian yang saya hormati, pintu setan yang terakhir, yang ke-8, su'udzan bil muslimin. Selalu su'udzan dengan kaum muslimin. Selalu salah faham dengan kaum muslimin. Saya mengundang, dia tak datang. Tadi saya tegur, dia tak menjawab. Subhanallah, ada situasi-situasi tidak normal, dan ini yang membuat kita suudzon. Agama mengatakan ada situasi yang tidak normal, sebelum ada proses tabayun maka wajib husnuzan. Anda lewat depan rumah saya, misal assalamualaikum, dan saya nggak jawab, itu kan tidak normal itu. Dalam situasi yang tidak normal tersebut, jangan ada keputusan Anda sebelum tabayun. Jangan ada keputusan Anda sebelum tabayun. Nah, karena keputusan Anda tanpa tabayun, keputusan yang berdasarkan kepada emosi, berdasarkan kepada prasangka, dan di situ Anda nggak akan dapatkan kebenaran. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila ada berita yang tidak jelas, dan nanti 2004 adalah tahun berita tidak jelas, Allah berfirman fatabayyanu, kalian wajib melakukan tabayyun. Maka kalau Anda udah merasa suudzon dengan seseorang, Anda berprasangka dan belum ada tabayyunnya,
berarti Anda sedang dikuasai oleh syaitan. Setiap prasangka buruk, setiap prasangka buruk tanpa tabayyun menunjukkan Anda berada dalam jeratan setan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, hindarilah prasangka-prasangka buruk. Dalam hadis dikatakan, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Hindari oleh kalian suudzan, karena suudzan itu adalah dusta. Jadi suudzan itu kata Nabi dusta. Nah, apa yang dimaksud dengan tabayun? Karena jalan keluar, solusi dari suudzan cuma satu, yaitu tabayun. Tabayun artinya adalah talabul bayan, meminta penjelasan. Artinya di depan Anda ada satu peristiwa, Anda sudah lihat, Anda pun sudah dengar, tapi Anda belum dapatkan rinciannya. Peristiwa yang Anda lihat global, Anda dengar global, belum ada rinciannya. Ini membutuhkan tabayun. Tabayun itu adalah mendapatkan rincian. Jam 2 malam nanti malam, Anda lihat saya jalan depan mall dengan seorang perempuan, pakai gandeng lagi. Lalu Anda cerita, Masya Allah, jam 2 malam segini, saya ketemu Ustaz Syarif jalan dengan perempuan, nenteng lagi, pegang tangannya. Itu betul nggak tuh? Betul nih fotonya. Oh, tapi ini masih global, kita butuh rinciannya perempuan siapa? Begitu Anda cari rincian, Ustaz ini siapa? Oh, itu istri saya. Oh, selesai masalah. Semua suudzon jamaah sekalian, karena Anda bertumpu kepada sesuatu yang global dan Anda menolak mencari rincian persoalan. Seandainya Anda berusaha mencari rincian persoalan, Anda akan selamat dari suudzon itu. Nabi kita SAW pada malam Ramadan, tengah malam berjalan dengan istrinya Safiyah. Beliau berjalan dengan istrinya Safiyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba berlalu 2 orang Ansar melihat Nabi SAW berjalan dengan seorang perempuan. Kedua orang ini berjalan cepat. Nabi kita merasa bahwa 2 orang ini terjebak dalam satu pikiran yang salah. Maka Nabi bersabda, ala rislikuma, kalian berdua jangan buru-buru. Innaha Safiyah bintu Huyai. Wanita ini istriku, yaitu Safiyah bintu Huyai. Jadi ini 2 orang sempat berpikir buruk, karena di depan mereka ada satu pemandangan global. Nabi berjalan dengan perempuan, itu kan global. Lalu Nabi merasa 2 orang ini terjebak dalam suudzon, sehingga Nabi kemudian memberikan penjelasan. Wanita ini tak lain dari istriku sendiri, dia adalah Safiyah. Nabi nggak mengatakan ini istriku, tapi beliau tambahkan dengan rincian yang kedua, namanya Safiyah. Namanya Safiyah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, maka pintu setan yang ke-8 adalah suudzon. Nah, inilah 8 pintu setan. Sesungguhnya jamaah sekalian, pintu setan ini enggak cuma terbatas sebanyak 8. Kesimpulan, semua sifat-sifat buruk Anda adalah pintu setan. Namun mayoritas pintu setan dalam sifat buruk diri kita adalah 8 hal ini. Nah baik, malam ini adalah halaman 77 tadi. Penulis berkata, fa'alam anna ilajal qalbi fi dhalika saddu hadhihi al-madakhil bi tathhiril qalbi min hadhihi sifat. Ingat, kesembuhan hati Anda, bersihnya hati Anda adalah cabutlah 8 sifat ini dari hati Anda agar setan enggak masuk ke dalam.
Setan itu ibarat anjing. Sepanjang di tangan Anda ada daging, setan ini akan terus mengejar dan menggonggong. Dan 8 hal yang tadi itu makanan setan. Kalau sampai dalam hati Anda ada rakus, ada dengki, ada syahwat, ada emosi. Kalau 8 hal ini ada dalam diri Anda, oh itu daging-daging yang sangat diincar oleh syaitan. Maka setan akan terus mengikuti, mengejar dan menggonggong Anda. Kalau Anda tidak mau setan itu terus mengejar, tidak mau menggonggong, maka cabutlah satu persatu daging-daging yang tadi diincar oleh setan. Cabutlah penyakit syahwat, cabutlah penyakit ghadab alias emosi, cabutlah penyakit dengki, dan selanjutnya. Baik. فإذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات المذمومة كان للشيطان بالقلب اجتيازات وخطرات ولم يكن له استقرار ويمنعه من الاجتياز ذكر الله. Kalau ke-8 daging-daging tadi, ke-8 makanan setan tadi Anda udah buang, Anda udah bersihkan dari hati Anda, maka setan tidak akan masuk dalam hati Anda untuk berdomisili. Dia hanya memasuki hati Anda sekedar melintas saja. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Antara setan dengan hati seseorang ada 2 kondisi. Kalau setan menemukan makanan dalam hati Anda, maka setan akan berdomisili dalam hati Anda. Semakin banyak makanan setan dalam hati Anda, maka hati Anda akan menjadi hotel bagi setan. Oh, ini bintang 5 ini. Nggak mau dia keluar dari hati Anda. Karena di dalam hati Anda ada 8 menu makanan yang sangat nikmat bagi setan. Jadi, kalau Anda tidak mau setan berdomisili, bertempat tinggal di dalam hati Anda, buang seluruh makanan-makanan setan dari hati itu. Penulis berkata, kalau makanan-makanan tadi berhasil Anda bersihkan dari hati, maka setan tidak akan memasuki hati Anda untuk berdomisili. Dia hanya memasuki hati Anda untuk sekedar melintas. Nah, lintasan-lintasan setan ini bisa Anda hentikan dengan zikrullah. Setan datang melintas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Keluar dia. Itu kan? Setan misalnya datang dalam hati Anda, lalu Anda kata, a'udzubillahi minasyaitonir. Misalnya, Anda sedang marah, berarti dalam hati Anda ada makanan setan, yaitu emosi. Apabila makanan si setan tadi, yaitu emosi Anda buang, maka dia nggak akan memasuki hati Anda untuk bertempat tinggal. Sekedar melintas iya. Dia mengatakan, masih ingat nggak kemarin? Si fulan tuh ngomongnya nyakitin banget loh, masih ingat nggak? Tapi kebencian itu Anda sudah bersihkan, maka kedatangan setan hanya untuk memberikan lintasan. Lintasan-lintasan setan ini Anda bisa menghapusnya, menghilangkannya dengan zikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, kita kumandangkan azan sebentar. Ya, kita tambahkan sedikit. Jadi kalau makanan-makanan setan dalam hati kita, tadi ada 8 menu. Tadi ada 8 menu makanan setan dalam hati seseorang. Kalau 8 menu itu sudah Anda bersihkan, maka setan gak akan memasuki hati Anda kecuali hanya sekedar melintas. Lalu lintasan-lintasan setan ini dengan mudah Anda halau hanya dengan berzikir. Contoh, kalau dalam hati Anda sudah tidak ada syahwat, maka setan hanya bisa memberikan Anda lintasan pikiran. Setan mengatakan, apa enggak pengen kamu lihat film yang begituan?
Dia berikan Anda lintasan pikiran. Dan lintasan pikiran ini dengan mudah Anda halau hanya dengan mengucapkan zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kalau kemudian Anda sudah mengucapkan zikir, lintasan pikiran ini belum hilang, berarti memang dalam hati Anda bukan cuman ada lintasan. Karena berarti dia masih ada makanan di dalam. Berarti di dalam hati Anda masih ada syahwat. Sepanjang dia masih memiliki makanan di dalam hati, dia akan tinggal di dalam. Dan zikir pun tidak bermanfaat untuk mengusir setan. Jadi setan hanya bisa Anda usir dengan zikir kalau antara setan dengan hati Anda hanya lintasan-lintasan. Adapun kalau setan sudah berdomisili di dalam hati Anda, maka zikir ini hanya sekedar hadithun nafs. Hanya sekedar ucapan saja, tidak bermanfaat. Ini saya kira satu hal yang perlu kita fahami bersama. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Apabila kalian merasakan ada bisikan setan, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat ini menunjukkan isti'azah hanya dapat mengusir setan yang hanya memberikan bisikan. Adapun kalau setan itu bertempat tinggal di dalam hati Anda, isti'azah itu nggak bisa mengusirnya. Terus Anda butuh dua langkah. Langkah pertama, hilangkan keinginan setan yang ada dalam hati Anda, bersihkan dulu. Kalau makanan setan, keinginan setan sudah tidak ada lagi dalam hati Anda, barulah saat itu isti'azah Anda bisa menghalau dan mengusir. Jamaah sekalian, li'anna haqiqata dzikri la tatamakkan minal qalbi illa ba'da imaratil qalbi bittaqwa. Karena pengaruh zikir dalam hati seseorang hanya apabila hati itu telah diisi dengan ketakwaan. Kalau hati yang tidak terisi dengan ketakwaan, zikir ini tidak punya pengaruh besar ke dalam hati seseorang. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ayat dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun." Ayat 210. Sesungguhnya orang-orang bertakwa, apabila setan membisikkan sesuatu dalam hati mereka, tadzakkaru, mereka ingat, mereka berzikir. Perhatikan ayat ini. Jadi zikir hanya bisa menghalau setan dari hati orang-orang yang bertakwa. Hati mereka bersih sehingga setan mudah dihalau dengan zikir. Nah, adapun hati yang kosong dari ketakwaan karena terisi dengan banyak penyakit-penyakit, maka zikir tidak bisa menghalau setan. Sampai penyakit-penyakit tadi dibersihkan. Maka alhamdulillah 8 penyakit tadi kita udah tahu. Nah, membersihkannya adalah satu perjuangan. Membersihkan penyakit emosi, mungkin 2 hari Anda bisa bersih. Tapi untuk 7 hari ke depan ternyata kambuh lagi. Penyakit syahwat mungkin selama 5 hari Anda bisa bersih. Tapi untuk sebulan ke depan ternyata kambuh lagi. Hidup ini perjuangan. Perjuangan bagaimana membersihkan ke-8 penyakit tadi. Anda hafal 8 penyakit itu dan lawan. Penyakit itu sembuh karena dilawan. Kalau penyakit tidak dilawan, maka dia nggak akan pernah sembuh. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini kajian kita malam ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan akan datang insya Allah Ta'ala. Ada waktu 9 menit bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan. Iya, silakan. Nama siapa nama? Farel, Masya Allah. Iya.
Suudzon. Jadi orang di depan kita ada 3 macam. Berapapun orangnya, tapi dalam kategorisasi hanya 3 kategori. Kategori pertama, di depan Anda ada orang baik dan orang yang nggak jelas baik dan nggak jelas buruk. Si fulan, oh itu guru ngaji saya tuh. Ah, itu orang baik. Kamu kenal nggak orang itu? Oh, saya nggak terlalu kenal. Ini kategori pertama. Orang baik dan orang yang belum Anda kenal. Kedua orang ini tidak boleh kita suudzon. Lalu kategori yang ketiga adalah orang jahat. Kalau terhadap orang jahat nggak mungkin kita nggak suudzon. Suudzon Anda terhadap orang jahat bukan suudzon yang berdosa. Dan enggak, subhanallah, jam 3 malam mungkin Anda pergi lapar dan Anda pergi jual makanan, ketemu dengan anak gadis dandanan menor, pakaian minus. Oh, ini habis ngaji dari mana? Bisa Anda husnuzan seperti itu? Anda ketemu anak muda jalan sempoyongan, mulutnya bau anggur. Masya Allah, kebanyakan minum kopi nih orang. Jadi jamaah sekalian, suudzon terhadap orang yang prasangka buruk kepada orang yang nyata buruk dalam agama tidak masalah. Dibenarkan. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Wahai orang-orang beriman, di depan kalian ada orang kafir, waspadalah. Oh, husnuzon saja. Enggak, yang di depan Anda ini orang jahat. Allah mengatakan waspadalah. Baik. Tapi kalau yang di depan Anda orang baik, atau yang kedua di depan Anda orang yang belum Anda kenal, terhadap 2 orang ini suudzon hukumnya berdosa. Dan ingat, yang tersiksa dengan suudzon Anda bukan mereka, tapi Anda sendiri yang tersiksa. Maka agama ini sangat bagus sekali. Supaya Anda tidak tersiksa dengan suudzon itu, agama mengatakan lakukan tabayyun. Saya takut atau saya sungkan. Takut Anda dan sungkan Anda dari setan, karena setan ingin Anda tetap gelisah dengan orang-orang ini. Ya kan, kalau ada orang yang masih Anda lihat dengan suudzon, hati Anda kan gelisah. Dan itu maunya setan. Ya, maka Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara senjata terbaik Anda melawan setan adalah gembira. Jadi selalu gembira. Agama ini ingin kita selalu gembira. Agama ini tidak mau kita gelisah. Karena gembira adalah senjata terbaik kita melawan setan. Sebab setan ingin agar kita selalu gelisah. Orang yang gelisah memiliki 2 penyakit. Penyakit pertama, orang yang gelisah biasanya kurang percaya dengan agama. Ada seorang yang terlilit hutang piutang banyak sekali. Dia sudah berdoa 2 bulan dan belum menemukan jalan keluar, akhirnya dia ragu. Sebenarnya doa ini ada gunanya enggak sih? Dalam hadis kita kalau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, hutang akan lunas. Ini sudah 2 bulan berdoa, hutang enggak juga ada tanda-tanda akan lunas. Sebenarnya doa yang diajarkan Nabi ini benar enggak? Coba lihat. Semua orang yang gelisah, orang yang sedih, ragu dengan agama. Dan yang lebih berbahaya adalah penyakit kedua. Semua orang yang sedih, semua orang yang gelisah, pada akhirnya menggugat Allah. Kenapa sih? Menggugat dia dengan Allah Azza wa Jalla. Ini saya udah bawa berobat, kenapa sih nggak sembuh juga? Saya udah sholat, nggak pernah tinggal sholat saya.
zikir pagi petang saya pun istiqamah. Kenapa sih hidup masih begini-begini aja? Jadi orang-orang yang gelisah, orang-orang yang sedih memiliki dua penyakit berbahaya. Pertama, mereka ragu dengan banyak ajaran agama. Saat ajaran agama enggak melepaskan gelisah mereka, maka mereka ragu. Dan yang kedua, semua orang yang gelisah dan sedih pada akhirnya menggugat Allah Azza wa Jalla. Saya sudah berikhtiar, kenapa sih ekonomi belum membaik juga? Saya enggak malas loh, saya kemana-mana dagang, tapi ekonomi keluarga ini enggak juga semakin baik. Menggugat keputusan Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara hal yang membuat Anda gelisah adalah suudzon dengan seseorang. Nah, maka oleh sebab itu, suudzon terhadap orang baik dan terhadap orang yang Anda belum kenal hukumnya haram. Tapi suudzon kepada orang yang benar-benar buruk, buruk sangka kepada orang buruk, itu hukumnya boleh. Karena nggak mungkin kita nggak suudzon kepada orang buruk. Nggak mungkin. Orang datang ke masjid, baju pakai rompi, badan penuh tato, duduk di situ sambil ngelihat kotak amal. Salat nggak ikut salat, duduk saja ngelihat kotak amal. Gak mungkin kita jamaah sekalian husnuzon kepada orang buruk. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Ya. Apakah berbeda syahwat dengan nafsu? Nafsu makan. Iya. Jamaah sekalian, apakah berbeda antara syahwat dengan nafsu? Syahwat itu asal artinya suka. Setiap rasa suka dinamakan dengan syahwat. Satu lagi adalah hawa. Hawa itu pun artinya suka. Satu lagi nafsu. Nafsu itu pun artinya adalah suka juga. Nah, jadi dari segi penggunaan, baik penggunaan Al-Quran atau penggunaan sehari-hari dalam bahasa Arab, ketiga-tiganya tidak berbeda. Hawa, nafsu, dan syahwat. Dalam bahasa kita digabungkan karena kangen hawa nafsu itu. Oh, ini hawa nafsu kamu. Oh, ini syahwat kamu gitu. Nah, tetapi jamaah sekalian, syahwat ini lebih sempit dari sekedar hawa nafsu. Karena syahwat itu hanya berhubungan dengan kenikmatan yang membuat seseorang lupa dengan hukuman. Kalau hawa nafsu lebih luas, misalnya Anda ingin membunuh seseorang, itu hawa nafsu, bukan syahwat. Karena di situ tidak ada kenikmatan. Tapi kalau misalnya ada yang ingin berzina, ini syahwat. Karena di sini ada kenikmatan. Jadi dengan demikian titik temunya hawa nafsu dan syahwat sama-sama buruk. Tapi perbedaannya, syahwat adalah keinginan buruk atau kenikmatan dalam satu keinginan buruk yang membuat seseorang lupa dengan adanya hukuman dan azab Allah. Itu. Kalau membunuh, itu nggak ada nikmatnya jamaah sekalian membunuh. Itu murni hawa nafsu. Baik jamaah sekalian. Dan Anda lihat orang lebih banyak terjebak di dalam syahwat daripada hawa nafsu. Karena di dalam syahwat ada kenikmatan, orang lebih banyak terjebak di dalam ketimbang hawa nafsu. Maka kejahatan zina lebih banyak daripada kejahatan pembunuhan. Kenapa? Karena di dalam zina ada syahwat, ada rasa nikmat. Dalam pembunuhan itu sendiri tidak ada rasa nikmat. Baik, jadi hawa nafsu lebih luas daripada syahwat. Iya, demikian kajian kita. Semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.